Palestina adalah medan pertempuran antara hak dan batil di bumi ini. Karenanya semenjak dahulu kala dari ribuan tahun lalu, di sanalah para utusan Allah berjuang. Nabi Musa melawan kaum Jabbarin, Nabi Daud melawan Jalut atau Goliath, Nabi Elia melawan Ahab bin Omri, Nabi Isa, perjuangan para utusan Allah dan kaum mukminin, orang-orang yang beriman, yang teguh hatinya dalam membela kebenaran, tidak pernah melihat perihal kemenangan atau kekalahan materi. Yang terpenting adalah bagaimana berpihak pada keadilan. Jadi ketika masyarakat dunia disedihkan dengan runtuhnya Suriah yang dikategorikan sebagai tulang punggung untuk perjuangan Palestina, kini telah runtuh dan pemerintahan yang selanjutnya tidaklah jelas dan tidak menentu. Namun tentu setiap orang yang beriman takkan kecil hati, karena pada dasarnya ketika kita melihat Palestina dan khususnya Gaza, jika itu dengan pandangan dari sudut pandang materi, maka semestinya sudah terkalahkan dari dahulu kala dengan adanya agresi kekuatan negara-negara besar seperti Amerika, Israel dan lobi Zionisnya di mancanegara baik barat maupun timur, dan Gaza yang telah dikepung dari semua sudut dan susahnya masuk bantuan bahkan dari negara-negara sekitar dan negara tetangganya. Tapi jika kita melihat sepanjang sejarah, maka pada akhirnya kemenangan itu pasti untuk pihak yang benar, dan itu sudah menjadi janji Allah yang telah tersurat dan tersirat dalam kitab suci. Dan bantuan gaib itu sangat nyata ada, hanya saja kita tidak melihat dengan mata hati yang terbuka. Sangatlah bodoh kalau kita menganggap bahwasannya Allah tidak membantu, atau mereka yang tidak beriman menganggap bahwasannya di mana Tuhan, kenapa Tuhan tidak membantu. Padahal bantuan terbesarnya adalah menghidupkan hati nurani dan kemanusiaan manusia yang berada di bumi, dan akan dilihatlah setiap manusia itu mereka berada di pihak yang mana. Dan pada saat yang sama bantuan gaib itu terus terlaksana sampai saat ini, dan nyata adanya sosok-sosok manusia penolong secara zahir ataupun gaib yang telah teguh membela dan menolong di Gaza. Jika tidak, kenapa Allah janji akan mengembalikan Nabi Isa akan harus turun, Imam Mahdi akan hadir, dan mereka akan sholat bersama di Palestina. Di dunia dan di alam terendah ini Allah memberi manusia kebebasan berkehendak, dan di panggung ujian ini Allah ingin melihat manusia bisakah mereka bekerja sama secara kolektif untuk membela keadilan dan berjuang di jalannya. Maka ketika Tuhan ingin turun tangan, itu adalah hal yang paling mudah. Namun yang penting adalah bagaimana supaya masyarakat dunia melek dan mulai berjalan untuk maju ke arah kemanusiaan, ke arah kebaikan, melawan kemungkaran, melawan kezaliman, melawan ketidakadilan. Dan Palestina selama berabad-abad telah menjadi medan untuk pertarungan hak dan batil itu. Muslim maupun Kristen sepakat Nabi Allah Isa, Sang Masayah Al-Masih akan kembali. Kita riwayat jelas bahwasanya beliau akan sholat di Masjidil Aqsa di Palestina. Jika kita ketahui ataupun masih sebuah hipotesa bahwasanya Santo George ini adalah sosok yang sama dengan Nabi Allah Khidir, sebagaimana itu dia Ilya bin Malkan, yaitu Nabi Allah Ilyas, dan yang sama-sama berjuang di Palestina melawan Taghut. Sosok manusia dari malaikat kita tahu, malaikat hidup abadi. Dari jin ada yang hidup abadi dan kerjaannya terus merusak dan menyesatkan, yaitu iblis. Dan dari manusia juga ada yang disimbolkan oleh sosok Sang Khidir alaihissalam. Karena sang musuhnya ini bekerja keras di sana. Untuk apa? Karena tahu ini adalah suatu tempat portal di langit. Seperti yang tadi Habib jelaskan juga. Ada qiblatain, Makkah, Ka'bah, dan ada Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj dari sana itu adalah portal ke langit. Dia tahu kalau untuk memenangkan dunia, menguasai dunia, tempat ini harus dikuasai dulu, baru kerajaannya dan kezalimannya ini bisa menguasai dunia. Dalam riwayat jelas Khidir adalah sosok yang akan membantu
Al-Mahdi dan Nabi Allah Isa. Bahkan ketua Ashabul Kahfi juga dinyatakan akan bangkit dan bersaksi dan menolong Nabi Allah Isa memerangi Dajjal. Tapi secara gaib kita tidak tahu. Mau menjelaskan, mempreteli bagaimana kidananya tidak tahu. Tapi saya yakin setiap pejuang yang melawan mancanegara yang menyatu dalam bersama kaum mukminin, sebagaimana umat mukminin yang bersama Nabi Ilyas, sebagaimana umat mukminin yang bersama Mar George, Saint George di Palestina saat itu, dan yang nanti akan bersama Al-Masih dan Al-Mahdi, itu para petinggi-petingginya, baik diketahui atau mereka ketahui atau tidak, pasti mendapatkan pertolongan secara gaib. Terlepas dari apa yang dilihat oleh prajurit-prajurit Israel tentang tentara-tentara yang memakai putih dan tidak bisa ditembak, peluru menembus dan segalanya, sampai ada videonya mereka jerat-jerit kayak orang gila. Baik dalam peperangan yang Serakarang maupun 2014 maupun yang Juli 2006, ini semua terlihat dan ada. Bukan dari orang-orang Palestina atau orang-orang musliminnya, tapi bahkan dari mereka. Sampai pernah masuk ke surat kabar The Guardian, dan diwawancara ada jenderal yang terpotong tangannya kena pedang. Dia nembak dari tank tapi ini tetap maju sampai bisa motong. Sampai mereka bilang kita memerangi ghost, memerangi sosok hantu. Yang kemarin dulu sampai IDF nanyain anak-anak Palestina seragam Hamas apa, mereka semua jawab hitam, padahal yang mereka lihat putih-putih. Cuman semuanya kalau ini urusan kalah dan menang, dan jika kalah menang dilihat dari sisi korban fisik dan kehancuran materi, maka itu sulit. Antum lihat Gaza 1000% bisa dibilang Gaza menang, dan kesyahidannya itu betul-betul membuahkan. Gaza kita terima kasih yang luar biasa, karena dengan Gaza manusia menjadi hidup. Jiwa manusia sekarang merasakan kehidupan. Kesadaran dan nalar mereka seperti kesetrum. Penyadaran, taubat dan melek lintas semua agama ataupun keyakinan. Karena fitrah berbicara. Dan mereka akan tahu bahwasanya ini adalah urusan hak dan batil. Mereka mau bersama orang-orang yang bertuhan, bersama jalan Tuhan ataupun jalan setan. Di sini adalah jurangnya dan penentuan. Kita dulu kalau melihat riwayat-riwayat eskatologi, tanabuat dan akhir zaman, melihat bahwasannya riwayat bahwasannya nanti yang akan sadar dan ikut serta berpihak kepada Imam Mahdi itu lintas agama, mungkin masih bingung. Karena apa? Orang masih diselimuti kefanatikan religi, kefanatikan aliran, kefanatikan kaum, kefanatikan kebangsaan. Ini terlucuti semua ketika itu sudah fitrah yang terpanggil. Hati nurani terketuk. Orang melihat kemanusiaannya itu hadir. Jadi bantuan gaib itu nyata. Dan ayat Quran menjelaskan. Antum kalau lihat bagaimana kota yang sudah sekecil itu dikepung dari semua sisi. Dan dari negara tetangga ditutupi. Bantuan juga sebegitu terbatas. Melawan negara yang punya kekuatan militer yang luar biasa. Lalu ini yang dibunuh banyaknya sivilian, kaum sivil, wanita dan anak-anak semua. Sementara mujahidnya banyak yang tidak ketahuan. Antum pikir di sini tidak ada pertolongan. Sebagaimana mereka mendapat instruksi dari iblis alaihi la'natullah, maka kaum mukminin di level-level tertentu dengan kekuatan spiritualnya, para pejuang itu yang ada di Hamas, Hizbullah, Jihad Islami dan lain-lain punya training. Trainingnya bukan hanya sekedar urusan fisik, itu perbedaannya, tapi mental dan spiritual.